Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaannya? Semoga kita tetap sehat ya. Tetap jaga kesehatan ya nak, supaya kita tetap melakukan pembelajaran daring. Nah, hari ini kita masih belajar mengenai teks eksposisi. Ada yang masih ingat pembelajaran sebelumnya? Ya, pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari mengenai pengertian teks eksposisi, di mana pengertian teks eksposisi adalah teks yang bertujuan memberitahukan, menerangkan, mengupas, dan menguraikan sesuatu tanpa maksud memengaruhi pembaca. Jadi hanya sekedar memberi tahukan sebuah informasi. Nah, kita juga mempelajari ciri-ciri teks eksposisi pada pembelajaran sebelumnya. Yang pertama, bahasanya informatif. Yang kedua, penyampaiannya gamblang, lugas, dan menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, menjelaskan informasi berbasis pengetahuan. Yang keempat, bersifat objektif. Yang kelima, penjelasannya disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan dan akurat. Yang keenam, menunjukkan sebuah fakta yang berfungsi sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Nah, kita juga mempelajari langkah-langkah memahami dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Ada 4 langkahnya. Yang pertama, membaca atau mendengarkan kalimat demi kalimat dengan saksama. Yang kedua, mencatat hal penting dari informasi pada bacaan atau audio ketika kita mendengarkan informasi. Yang ketiga, mencatat hal-hal pokok berikut: judul teks, intisari bagian tesis, intisari bagian argumen, dan simpulan ataupun penutup. Yang keempat, menyimpulkan informasi berdasarkan poin-poin pokok yang telah dicatat. Nah, kita juga mempelajari struktur teks eksposisi pada pembelajaran sebelumnya. Ada 3, yang pertama tesis, yang kedua rangkaian argumen, yang ketiga penegasan ulang. Kita juga mempelajari kaidah kebahasaan teks eksposisi pada pembelajaran sebelumnya. Ada 6. Yang pertama pronomina, yang kedua kajian dan populer, yang ketiga kalimat tanya, yang keempat kata baku, yang kelima transisi, yang keenam aktif pasif. Nah, pada pembelajaran hari ini kita belajar mengenai langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Ada 8 langkah-langkahnya. Perhatikan baik-baik ya nak. Yang pertama, mencari ide atau gagasan, yaitu sesuatu yang akan kita perbuat berupa pernyataan, sikap, dan tindakan kita. Yang kedua, menentukan tema. Caranya bagaimana, Bu? Pilihlah tema yang sedang hangat diperbincangkan, karena akan menambah minat baca pembaca. Artinya kita harus mencari tema yang lagi dibicarakan atau yang lagi hangat atau yang lagi viral. Contohnya sekarang mengenai virus corona atau bisa juga mengenai pendidikan atau tentang bencana alam. Seperti itu dia, Nak. Yang ketiga, menentukan topik, yaitu pokok permasalahan dalam sebuah karangan. Yang keempat, menentukan judul, yaitu identitas atau nama sebuah karangan. Yang kelima, merumuskan tesis, yaitu pendapat utama dari keseluruhan isi karangan. Artinya masih menjawab sementara gitu. Yang keenam, membuat kerangka karangan. Fungsinya untuk mengatur sistematika karangan agar tulisan tidak tumpang tindih dan sebagai garis besar mengenai hal-hal yang akan dipaparkan. Yang ketujuh, mencari referensi, yakni sumber-sumber bacaan yang akan kita rujuk agar mendapat pada tulisan semakin kuat. Biasanya referensi diambil dari internet atau buku bacaan lainnya. Yang kedelapan, mengembangkan kerangka karangan dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Ya, perhatikan 3 struktur dalam teks eksposisi dan 6 kaidah kebahasaan dalam teks eksposisi. Begitu hari ini pembelajaran kita mengenai langkah-langkah menyusun teks eksposisi. Oke, lihat tugasnya pada Google Classroom. Terima kasih.